Oke, market rusak saudara-saudara chartnya ya. Jadi mau pakai ilmu apapun, saya yakin kemungkinan besar tidak akan menduga akan terjadinya penurunan ISG 3,4% dalam satu hari ya. Mungkin ada ya kan, tapi umumnya hampir semua ilmu analisa tidak akan memprediksi dengan tepat bahwa ISG bisa minus 3,4% seperti yang terjadi kemarin, dan itu membuat hening banyak orang, shock seperti itu ya kan. Saya sendiri pun tidak menduga akan terjadi seperti ini ya. Justru yang saya duga itu adalah terjadinya breakout, tapi false breakout ya. Jadi seperti yang terjadi di bulan Maret, breakout and false breakout, lalu dia pullback lagi. Seperti itu dugaan saya. Ya kan? Tapi untungnya saya tidak trading dengan analisa saya. Saya trading dengan sistem trading yang sudah diuji, yang sudah di backtest. Jadi setiap hari saya mau incar saham apa, mau beli saham apa, itu bukan berdasarkan analisa lagi, tapi berdasarkan hasil screening. Ya, screening parameter-parameter yang saya gunakan yang sudah di backtest. Ya, hanya tinggal screening. Nah, berdasarkan screening tersebut, sampai sebelum tanggal 5 Agustus, itu di portfolio saya cuma ada 2 saham. Ya, cuma ada 2 saham. Bisa dibilang 80% itu adalah cash. Karena cuma punya 2 posisi ya. Dan untungnya 2 posisi tersebut tidak kena stop loss ataupun trailing stopnya pada tanggal 5 Agustus tadi ya. Lah kok cuma bisa punya 2? Yes, karena secara hasil screening hasilnya tidak menunjukkan adanya banyak saham-saham potensial yang bisa dibeli. Tidak. Hasil screeningnya itu masih sedikit. Ya. Walaupun ISG itu udah naik begini. Trot, ya kan? Tiang bendera. Ini tiangnya, ini benderanya gitu kan. Tapi tetap hasil screening saya itu tidak menunjukkan banyak potensial saham-saham yang bisa dibeli, itu dikit banget. Nah, dikit banget. That's why isi portfolio cuma 2 posisi, cash 80%-an, waktu di Smackdown survive. Seperti yang saya tunjukkan di channel Telegram Berdagang Angka ya, di mana pada saat ISG di Smackdown, maka kinerja ISG secara year to date itu minus 2,93%, sedangkan portfolio Tapak Naga masih plus tipis 0,16%. Ya. Jadi saya trading bukan berdasarkan analisa lagi. Saya udah nggak analisa lagi tiap hari. Ibaratnya mau beli sama apa enggak. Ya, hanya berdasarkan screening. Ya, screening yang mana parameter-parameternya sudah diuji, sudah di backtest. Apa ini cuma terjadi di Indonesia? Tentu tidak. Anda sendiri sudah tahu kemarin Nikkei itu ibaratnya dalam satu hari Nikkei itu bisa minus dalam ya. Dalam satu hari itu Nikkei bisa minus berapa persen itu kemarin tuh? Kalau nggak salah 12%-an itu kemarin. Nikkei ya. Dalam satu hari bos. Minus 12% bos. Aduh. Pencet ya. Bentar. Dalam satu hari Nikkei minus 12%. Ya. Dan hari ini plus 10%. Pertanyaannya, selesaikah sudah fear-nya? Tentu tidak. Apakah minus 12% dalam satu hari itu bisa dianggap sebagai koreksi normal? Tentu tidak. Itu bisa bikin minus sebesar itu dan menghabiskan seluruh kinerja baik dalam tahun ini. Ya, Anda bisa lihat ya, year to date-nya si Nikkei ya. Nah, ini di sini akhir 2023. Nah, kemarin itu udah bablas. Jadi kinerja secara year to date yang tadinya udah plus, wah bagus nih ya. Kalau nggak salah 20% year to date-nya, terus tiba-tiba hangus. Terus hanya dalam beberapa minggu. Jadi kerja keras berbulan-bulan habis hanya dalam kurang lebih 3 mingguan. Plus.
Nah, apakah ini cuman koreksi sesat? Tentu tidak, karena untuk melakukan minus sebesar ini, penurunan sebesar ini itu pasti ada sesuatu. Ya pasti ada sesuatu, nggak mungkin cuman oh itu cuman orang lagi buang barang doang. Atau Warren Buffett jual Apple, oh cuman karena ada ibaratnya ada hubungannya dengan perpajakan. Ah itu mah omong kosong. Ya, omong kosong. Ya nggak mungkin. Ya. Anda juga bisa lihat S&P 500 ya. 500 perusahaan yang super big cap di saham Amerika, bursa Amerika. Anda juga bisa lihat dalam kurang lebih 1 bulan terakhir itu sudah turun 10%. Jadi udah masuk dalam teritori koreksi, ya. Sedangkan Nikkei udah masuk dalam teritori bearish karena kemarin sempat close ibaratnya turun 20% minimal dari harga tertinggi tahun tersebut, ya. Ini semua berkaitan, tentunya berkaitan. Ya, tentunya saling berkaitan. IHSG pun tidak luput dari kejatuhan itu semua. Terus pertanyaannya, apakah kita akan breakout resisten ini dalam waktu dekat? Jawabannya adalah tidak. Karena kejatuhan 3,4% itu seperti kalau Anda lagi main game, itu restart, Pak. Ngulangin lagi dari nol. Restart, ya. Dan Anda silakan cek sendiri kejatuhan IHSG lebih dari 3%, itu setelah itu apa yang terjadi? Apakah langsung V-shape recovery, jadi cus langsung breakout ke atas, atau konsolidasi lagi, obok-obok lagi, muter-muter nggak jelas lagi? Saya tidak mau kasih Anda jawabannya di video ini supaya Anda cek sendiri, biar Anda juga belajar dan tidak malas, ya. Ibaratnya yang paling dekat nih, kalau nggak salah kejatuhan yang paling dekat ya, minimal ibaratnya IHSG turun 3% ya. Yang paling dekat itu, ini dia. Paling dekat nih. Di 9 Mei 2022 dalam satu hari IHSG turun 4,4%. Ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Lanjut turun, kemudian rebound di support ini, mantul, pullback lagi. Nah ini. Jadi ya bisa V-shape recovery dan langsung break all time high, bisa aja. Siapa bilang nggak bisa? Emangnya saya Tuhan? Bukan toh. Ibaratnya kan saya tidak mungkin bisa bilang dengan pasti. Oh nggak mungkin ini breakout, kan nggak mungkin ya. Bisa aja tapi kecil peluangnya. Cuma most likely kemungkinan besar ya dia akan konsolidasi obok-obok lagi nggak jelas. Nah pada saat itu, pada saat dia obok-obok, yang bikin mual-mual adalah kalau kocokannya lebar seperti ini. Jadi ibaratnya pullback, terus turun lanjut turun lagi, rebound kenceng, terus pullback lagi. Ini kan lumayan loh, dari sini ke sini berapa persen? ISG-nya turun 5,7% ya. Dari sini naik ke atas 11% dalam 16 candle. Habis itu dari sini turun ke sini 9,6 dalam 17 candle. Jadi itu yang namanya volatilitasnya meningkat. Pada saat itu kalau Anda tradingnya belum punya sistem trading, Anda tidak menghormati risk management, Anda belinya hanya berdasarkan buy feeling, ya. Anda tidak punya yang namanya money management, belum punya sistem trading yang teruji, maka Anda tetap memaksakan trading dalam kondisi seperti itu. Akibatnya adalah karir trading Anda bisa saya pastikan akan sangat singkat. Anda tidak akan survive. Pada saat itu, saham yang Anda beli mungkin saja, kemungkinan besar bisa terjadi, habis dibeli naik. Setelah naik, Anda tidak jual karena Anda merasa, oh ini rebound nih, ngapain dijual cepat-cepat? Anda nggak jual, pullback kenceng, shred, break even, mulai floating loss. Anda nggak jual, pullback sesaat nih, kan reboundnya tadi kenceng, Anda nggak jual. Makin dalam, Anda nggak pakai stop loss, turun lagi makin dalam, Anda desperate, Anda putus asa, Anda takut minusnya lebih besar.
Anda cut loss. Setelah Anda cut loss, kemungkinan posisinya di sini, di bawah sini. Nah, setelah Anda cut loss, rebound, boom, ya kan? Anda mencak-mencak, ya kan, emosional, Anda kejar, ternyata sudah dekat resist, pullback lagi, muntah darah lagi. Ya, itu yang terjadi biasanya kebanyakan ke para newbie. Dan setelah itu pensiun dia. Langsung akan bilang, oh trading bukan jalan hidup saya. Ya emang bukan, karena lu sendiri itu nggak belajar, bos. Belum belajar. Newbie itu harusnya belajar dulu, jangan trading gede-gedean, jangan, santai aja dulu belajar. Belajar itu bisa 2-3 tahun itu minimal itu. Anda masih dalam status belajar, Anda masih belum tahu apa-apa. Yang angkatan COVID aja, ibaratnya buka account pada zaman COVID, sekarang masih trading, itu nggak nyampe 1%-nya. 99%-nya udah say goodbye to market. Bye-bye. Ya, coba Anda tanyakan ke teman-teman Anda yang waktu COVID buka account gitu kan, ngajakin Anda. Mereka sekarang masih trading apa enggak? Dari 10 orang mungkin cuma 1. Dari 20 orang mungkin cuma 1 yang masih lanjut trading. Sisanya mungkin masih ngomong begini ya. Oh, saya invest, saya hold. Udah nggak ada waktu, bos, buat trading. Iya, di hold. Yang nyangkut di hold, bos. Terpaksa nge-hold. Gitu. Sedangkan yang floating profit nggak ada. Kalaupun ada jumlahnya nggak banyak, dikit ibaratnya. Hiasan doang di portofolio biar nggak kosong. Ya, jadi hati-hati. Ini restart, bos. Ya ini restart. Ya, kita nggak tahu dia akan sampai separah apa. Bisa aja 1-2 hari kemudian lanjut turun ke bawah, bisa. Tapi bisa juga 1-2 hari kemudian breakout resisten, bisa. Tapi habis breakout, false breakout, pullback lagi, bisa. Jadi semua kemungkinan itu bisa. Ya, Anda mau belajar makroekonomi, mikroekonomi, mau belajar teknik analisa apapun, saya bilang percuma kalau Anda tradingnya masih belum punya sistem yang teruji. Anda tidak respect kepada money management. Anda tidak punya kontrol resiko. Ya, Anda selalu membiarkan drawdown besar menghantui Anda. Percuma, saya bilang. Ya, justru di saat seperti ini waktu yang tepat untuk Anda belajar. Karena setiap kejatuhan, setelah itu pasti akan ada kenaikan. Kalau Anda baru belajarnya pada saat ISG lagi rally kencang, ya seperti di tahun 2020 akhir gitu kan, semua berlomba-lomba mau jadi trader gitu kan. Ya ibaratnya ini cara belajar yang salah, bos. Karena Anda akan berpikir, cari uang gampang ya di dunia trading. Habis itu, dibikin muntah darah 2 tahun. Ya, dibikin muntah darah 2 tahun. Padahal pada saat muntah darah 2 tahun ini, yang katanya orang muntah darah, di sini justru saya mendapatkan banyak upgrade bermanfaat untuk trading sistem saya. Di saat seperti ini kalau bisa lolos, Anda cuma luka lecet, itu berarti Anda sudah punya sistem trading yang sangat handal. Tuh, jadi belajar itu pada saat momen-momen gak enak seperti ini. Sama kayak 2010. 2010 tuh banyak trader-trader baru, ya. Oh, cari uang di market gampang gitu kan. Iya, karena setelah itu ibaratnya 2010 itu recovery dari krisis global yang terjadi di 2008. Makanya 2010 itu enak banget. Cari duit itu gampang banget. Begitu masuk 2011 muntah darah. Padahal koreksinya simpel aja nih, 2011 krisis kredit Eropa. Boom, muntah darah. Banyak habis ini yang pensiun. Baru mulai enak sedikit ya kan. Dikira bakal rally, dikira bakal breakout. Nggak jadi, bos. Pullback lagi. Aduh, sampai 2012 ini. Lanjut 2012 akhir breakout. Dikira abis breakout ini bakal kenceng. Enggak. Dikocok-kocok dulu. 3 bulan kamu ya. Sakit kamu. Jadi orang masih mengharapkan itu market seperti di 2020 naik kenceng. Nggak ada hambatan. Di 2010 sorry maksudnya. Enak gitu ya. Nggak ada hambatan. Ternyata behaviornya berubah. Ya kan? Sudah mencoba untuk belajar, sudah mencoba untuk bertahan. Datang lagi 2013 perlambatan ekonomi. Modar gue ya. Modar pensiun.
Jadi itu pesan saya, ya, belajar ya. Jangan ugal-ugalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam trading sadis, trading sangat disiplin.